Kadang-kadang ngisi-ngisi waktu aja, fokusnya ke sejarah Lampung, nulis di WordPress. Aku tuh suka baca-baca buku-buku zaman dulu, buku-buku Belanda itu kan. Ada di WordPressnya. Cuma belum jadi buku belum, masih panjang lah, perlu belajar lah. Namanya Muhammad Junaidi. Kini, pria yang akrab disapa Bung Adi itu mengemban amanah sebagai Ketua Partai Demokrat Kabupaten Lampung Selatan. Politisi muda itu memiliki hobi yang tak biasa, menulis sejarah Lampung. Hobi tersebut sudah lama digandrungi oleh pria kelahiran Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada 1978 tersebut. Sebagai putra daerah Lampung, Bung Adi terpanggil untuk dapat mengetahui siapa moyangnya terdahulu. Setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber sejarah, anak bungsu dari pasangan Muhammad Ali dan Fatimah itu pun mengabadikannya dalam tulisan yang dipublikasikan dalam WordPress pribadi miliknya, jelajahgawai.wordpress.com. Di situ, berbagai karya menarik Bung Adi bisa diakses, seperti tulisan berjudul, Suku Tumi dan Suku Boda, Nenek Moyang Orang Lampung, Jejak Lampung di Tanah Dayak, Orang Lampung dalam Manuskrip Sunda, Skala Berak dan Jejak Peradaban Kuno di Santero Lampung dan berbagai judul lainnya. Berikut wawancara khusus Nuansa Lampung bersama Bung Adi di kediamannya, Kamis, tanggal 22 September tahun 2022. Bicara perjalanan hidup, hobi, dan jalan politik Muhammad Junaidi. Nama lengkap Bung Muhammad Junaidi. Di kampung dipanggilnya Adi. Di Muhammad ya Rasul kita lah ya kan. Orang tua Bung berharap Bung ini kelakuannya bisa lah nyontoh-nyontoh Rasul dikit kan. Junaidi itu kan nama ulama besar, Junaidi Al-Baghdadi kan. Tapi kalau bahasa Indonesianya Junaidi itu artinya tentara kecil. Jadi kalau Muhammad Junaidi itu mungkin harapan orang tua dulu adalah pasukan yang membela sunnah Rasul kali gitu ya. Buya Bung namanya Muhammad Ali, ibu Bung namanya Fatimah. Jadi Ali dan Fatimah. Kan ada itu ya, punya kisah cinta Ali dan Fatimah. Tapi itu ya Rasul dan ini mah Lampung. Sebenarnya itu lahirnya di Tanjung Bintang. Nama desanya itu Wawasan. Jadi tahun 78 itu ayah Bung itu dulu buka hutan di sana. Keluarga lah, bukan cuma ayah, ada paman dan segala macam. Umur 1 tahun pulang lagi ke kampung. Nah, kampung Bung itu Labuan Ratu, tempat lahir. Bung itu 7 bersaudara dan Bung yang paling kecil. Sekolah di Bandung Lampung terus, jadi Bung SD-nya di kampung sendiri di Labuan Ratu itu ada namanya SD 2 Labuan Ratu. Nah, SD masih normal Bung sekolahnya. Terus SMP Bung SMP 3 Tanjung Karang. Terus kelas 2 itu Bung ada trouble sedikit, Bung pindah ke SMP Muhammadiyah 3 Labuan Ratu juga. SMA-nya di SMA 1 Teluk Betung. Terus sekarang namanya SMA 4 Texas kalau zaman dulu. Nah, itu juga kayak gitu. Kelas 2 Bung ada masalah lagi dikit, pindahnya SMA Pembangunan Kalianda. Jadi Bung macetnya itu di SMA sama di SMP. Jadi pas begitu tamat SMA, Bung itu daftar hukum Unila, alhamdulillah keterima. Jadi langsung kuliah tahun 98. Nah, barengan sama Iki teknik Bung. Itu cerita sekolah. Bung semester 3 itu kenal dengan HMI. Nah, terus Bung ikut LK1. Nah, habis dari HMI itu mulailah Bung mulai jadi dulu namanya Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas. Tuh Bung sempat nyalon presiden hukum dulu, kalah. Terus Bung maju jadi Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas. Nah, waktu Bung mahasiswa Bung itu di MPG Golkar. Iya. Ya karena basic Bung kan hukum kan, jadi banyaklah di organisasi terus nggak pernah kerja sama orang, Bung kerja sendiri. Jadi Bung ini belum pernah jadi karyawan orang. Kadang-kadang ngisi-ngisi waktu aja, fokusnya ke sejarah Lampung, nulis di WordPress. Bung tuh suka baca-baca buku-buku zaman dulu, buku-buku Belanda itu kan. Ada di WordPressnya. Cuma belum jadi buku belum, masih panjang lah, perlu belajar. Bung itu kan orang yang hobi bertanya gitu ya. Secara keadatan kami itu Pepadun dan Abu, Raja Basa, Labuan Ratu, Gedung Meneng, Bandar Lampung. Terus kemudian Muara Putih di Lampung Selatan, kemudian Jagabaya, Langkapura, Galamiter. Itu disebutnya anak Abu, jadi adatnya Pepadun. Nah tapi khusus untuk orang Labuan Ratu itu yang menarik, karena buainya itu buai terga. Buai terga itu buainya orang pesisir. Tua-tua dulu bilang kami ini pernah tinggal di Pulau Iwo. Pulau Iwo itu di Tegineneng, kira-kira mungkin 3-4 kilo dari Hulung Helok, sungai West Kampung. Bung nyalek
kan Bung masuk wilayah itu. Iya. Bung tanya-tanya, iya bener katanya, ada tempat itu, tapi udah ditempatin beberapa penduduk orang Ogan. Bener berarti gitu kan? Mulai tertariklah cari datanya kan di buku-buku Belanda itu. Nah dapatlah Bung itu tulisan apa namanya Kohler itu tahun 1865. Di situ disebutin Pulau Iwo itu isinya 22 rumah, jumlah orangnya 313 orang, dan semuanya buaya terga. Konek kan gitu kan, cerita nenek moyang Bung saya. Nah mulai dari situ Bung mulai tertarik. Jadi rupanya Bung ini aslinya orang sana, orang Kamus, sisir. Nah, tapi mungkin karena proses adaptasi, akulturasi, akhirnya jadi itu. Dari situ Bung mulai cari-cari semua. Mulai kita hobi baca-baca itu kan. Sekarang data terbuka lebar gitu loh. Pernah di PBR waktu itu Bung sama Kiai Gun Rindra. 2005 baru masuk Demokrat. 2010 waktu Mas Anas itulah kita baru aktif betul. Pas Ridho ngambil Demokrat ya. Pada waktu itu Bung sama Pak Ridho itu jadi pengurus DPP, bukan biro tapi Ridho ngambil ketua DPP baru 2014. Nah Bung ikut kontestasi itu kan, lawan dari Dapil Tulang Bawang Pulau Bawang Suji. Alhamdulillah Bung jadi pada waktu itu. Kalau Bung hari ini kan karena memang ketua DPC, fokus dulu penguatan situ. Jadi harapannya nanti sampai dengan 2024 Sumatera Selatan sudah sampai di tingkat anak nanti. Target Bung sih di setiap dapil itu ada, artinya 7 kursi. Target moderat lah. Kalau target maksimalnya kita bisa balik ke 2009 ya, 9 kursi pada waktu itu. Kalau provinsi targetnya Bung jadi. Tapi kalau ketua DPD memang punya target 2 kursi. Seperti tahun 2014. Partai banyak dan rata-rata ideologinya sama kan. Nasionalis, religius, nasionalis kan. Nah begitu nongol Pak SBY ini kan dia menarik gitu kan pada waktu itu kan. Semua orang ngomongin Pak SBY kan gitu. Dan dalam perjalanannya juga yang kita tahu kan kebijakannya juga dalam perspektif Bung itu, dalam pemikiran Bung ya lebih pro rakyat lah, dan karena pergaulan luar negerinya bagus ya kan, maka dia menjaga stabilitas negara kita ini juga bagus gitu. Itu saya yakin anak muda itu nanti banyak yang pilih Demokrat. Selain ketum kita Mas AHY kan bisa dikatakan sebagai wakilnya anak muda lah hari ini. Hampir dari semua partai yang ada, yang paling muda ya Mas AHY. Sebagai gambaran ini bahwa pemuda itu kan hidupnya hari ini, kan bisa rasain gitu loh, hari ini seperti apa. Nah jadi anak-anak muda nanti silahkan tanya hari ini kayak mana, ya kan. Terus tanya sama orang tuanya waktu Pak SBY memimpin kayak mana. Nah Pak SBY dulu, zaman beliau dulu berapa puluh juta lapangan pekerjaan. Data loh itu data. Buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau lihat begitu ketum AHY bicara, perkataan yang muncul itu menggambarkan seberapa besar kapasitas otaknya. Dia tuh orang cerdas, benar-benar mikirin negara. Jadi udah, buat teman-teman yang masih muda-muda, ayo sekarang ini pilih Partai Demokrat. Lihat sejarah Bung tadi ya, dari SMP, SMA, Bung itu kan nakal gitu ya kan, makanya berhenti itu, tersendat-sendat sekolah. Tapi ibu Bung itu apapun salah Bung gitu ya kan, apapun ini Bung ya, dia tetap marah gitu, tapi Bung tetap didoain ya. Jadi ibu itu doa. Jadi apa yang kita peroleh hari ini kan dikasih Allah. Siapapun kita hari ini itu karena Allah dan doa. Kalau kita bilang ini doa kita, memang sudah sesoleh apa kita ini kan? Itu pasti karena doa ibu kita. Karena ibu kita yang tiap hari sholat, malam sholat, pagi sholat, yang ngedoain anak-anaknya. Dan Bung orang yang sangat patuh sama ibu. Apapun perintah, sangat patuh. Apapun perintah.